masalah-masalah budak nih kan ya. Iya. Kita kan enak nih. Budak tuh kadang kalau ngorek-ngorek kuping tuh enak Pak, ada geli-gelinya gitu gimana gitu kan. Oh iya iya. Kayak nagih gitu. Nyari Tapi sensasi. kalau misalkan kayak pakai yang ada kapasnya gitu emang kagak boleh Pak ya. Ya sebenarnya kan itu cuma ngebersihin juga Pak. Kita bahas satu-satu nih bro. Bre, apa kabar Bre? Apa kabar? Nobar. Ayo dah nobar, gas. Kabar. Kabar. Apaan? Kabar. Ya kan gue udah bilang nobar di sono. Ntar sama si Bang Udin nanti nobar kalau mau nobar mah. Kabar Bre, kabar. Udah nobar mah tenang aja kalau nggak ada ini mah ada gua nih tuh. Nobar dibilangin nobar udah nobar. Amin ya orang budak, amin. Lu jangan gitu dong. Gitu dong. Panik juga. Kan tadi di briefing suruh begitu. Oh di briefing gitu ya? Itu jadi boleh. Ini kita bahas percongean duniawi. Gitu. Kagak nyimak lagi. Perbudakan percongean nih gitu. Lu gimana sih? Gudeg. Jadi gantian. Semoga. Emang kenapa Bre soal budek sama congean itu kenapa? Karena gimana nih? Banyak juga sih Pak orang yang budek. Nggak boleh ketawain Bre sih. Ini tuh hal yang salah untuk ditertawakan loh. Oh iya bener. Contohnya lu tadi. Lu sempet ngalamin kan? Sempet ngalamin nggak? Sempet gue pernah budek, tapi kan budek gara-gara berenang. Mungkin gimana dari temen doku juga ada yang pernah nih kalau berenang pasti masukkan air budek gitu-gitu. Oh Pak. iya, kalau itu bisa. Iya, kadang kalau naik motor juga kadang nih ntar belok mana lagi nih? Sini kiri. Apaan? Sekarang juga nggak denger tuh. Itu mah berisik kali, pakai motornya yang brong kali, kan ketutup helm. Enggak bisa. Itu kan belajar dari pengalaman hidup kan begitu Pak. Oh, iya. Dia mah curhat mulu ya, sempet-sempetnya Anda curhat loh. Biasanya kalau curhatan gue yang keluar itu biasanya mewakili banyak orang. Wah, bener, setuju. Bener kan? Iya. Setuju. Karena kayak misalkan masalah-masalah budak nih kan ya. Iya. Kita kan enak nih. Budak tuh kadang kalau ngorek-ngorek kuping tuh enak Pak, ada geli-gelinya gitu gimana gitu kan. Oh iya. Kayak nagih gitu. Nyari sensasi geli-gelinya. Sambil dibersihin gitu kan. Kalau belum kena begitu tuh belum Gitu ya, belum klimaks. Aduh. Maksudnya kan itu Hati-hati Bapak, hati-hati. Enggak, itu kan suatu tanda keklimakan ketika ngorek kuping aja. Suatu puncak kenikmatan mengorek kuping Itu, ya, mengorek telinga. Itu, kalau puncak kenikmatan, kalau klimaks kan sama aja puncak kenikmatan kan, maksudnya kan benar. Tapi kalau misalkan kayak pakai yang ada kapasnya gitu emang kagak boleh Pak ya. Ya sebenarnya kan itu cuma ngebersihin juga Pak. Benar. Juga jadi enak juga. Kita bahas satu-satu nih bro. Kalau misalkan yang pertama tadi budak setelah berenang, ya kan? Budak setelah berenang ini sebenarnya kita lihat dulu proses munculnya, ya kan? Yang pertama ada yang tiba-tiba nih mendadak. Hari ini berenang, tiba-tiba sehari budak ketutup, rasanya kayak ada yang nyumbet. Habis nyumbet gitu dia nggak denger, kayak satu telinga ini nggak denger. Iya tuh, aduh, gak enak banget tuh begitu tuh. Oh, Bapak pengalaman ya? Pernah Pak. Oh pernah ya? Pernah, kayak temen aku juga pernah deh, banyak kayaknya. Banyak kok, banyak. Yang orang kadang nggak sadar itu, kadang kejadiannya biasanya ketika tersumbat, ada yang ketutup gitu. Nah, coba dikorek nih. Coba dikorek. Ada dua kemungkinan kalau coba dikorek biasanya. Sumbatannya keluar dalam bentuk kotoran telinga, ya, atau kadang tambah masuk. Gitu ya? Iya, kondisi itu sebenarnya kita sebut namanya cerumen prop. Cerumen prop. Cerumen itu adalah tai. Cerumen. Kotoran. Nah, cerumen itu adalah kotoran dari telinga. Prop itu berarti prop menghambat. Jadi seliang telinga itu isinya kotoran, Pak. Pas kita lagi gini nih, maksudnya? Iya. Pas budek-budeknya itu Pas budek-budeknya itu si cerumen atau kotoran telinga itu segede liang telinga. Oh, gitu. Nah, kalau kita ngedenger kan harus suara atau getaran itu harus masuk ke liang telinga nih, Pak. Harus masuk
ke dalam liangnya. Kalau ada yang nyumbet, ya nggak akan kedengeran. Itu yang pertama. Iya. Kalau misalkan yang kejadiannya kedua, kalau setelah beberapa hari, seminggu mungkin habis berenang, terus rasanya gatel banget. Nah itu biasanya gatel juga tuh. Nah, kalau enggak, kalau gatelnya tuh Pak kayak pengen kalau bisa setangan-tangan masuk garuk Pak. Serius Pak. Nah itu saya yang ngalamin. Kan dulu. Setelah belajar baru oh ternyata ini permasalahannya. Apaan tuh Pak? Itu adalah ada kadalnya? Infeksi. Bukan. Biawak. Di dalam jadi ekornya. Enggak. Itu adalah jamur. Infeksi jamur karena paling sering. Tapi enak tuh kalau gatel enak banget tuh. Itu tapi tidak menyembuhkan. Oh gitu ya. Gatel itu ya namanya rangsang gatel sebenarnya itu adalah reaksi dari tubuh kita bilang, wah ini ada yang nggak benar nih. Oh gitu ya. Iya, itu pasti ada namanya reaksi yang diperantarai oleh histamin namanya. Asik. Oh, Tadi gimana lu lanjut dong? Kalau misalkan gatel kayak gitu, nah kita harus diberikan obat tetes telinga. Nah, anti jamur. Itu gue juga kadang kalau kayak gitu kan bikin budek juga, Pak. Apa tuh? Obat tetesnya, iya. Oh, enggak. Emang dia ntar keluar sendiri gitu? Enggak kan obat tetes kita serap harapannya Pak ke dalam telinga. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi biasanya kalau tadi ya kita balik lagi ke perjamuran di dalam telinga itu, dia biasanya nempel di dalam si gendang telinga. Kok di dalam? Nempel di permukaan gendang telinga. Makanya kalau gendang kan yang fungsinya untuk terima getaran suara itu si gendang telinga, ya kan? Nah kalau dia ada yang nempel, ada yang nutup di situ, getarannya kan berkurang. Jadi makanya perasaannya kayak berasa suara makin redup, makin kecil dulu. Nah makin lama baru nggak kedengeran. Itu harus dikasih obat tetes itu. Tapi biasanya kalau orang budek nih ya, orang budek bener-bener udah budek gitu, misalnya udah budek lah ya. Itu karena ada kotoran atau gendang telinganya? Nah kita bahas yang kedua tadi, dibilang masalah congean. Iya. Conge itu sebenarnya kita sebutnya namanya otore. Otore. Oto adalah telinga. Yeah. Re itu adalah produksi cairan yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari dalam telinga. Biasanya itu berkaitan sama infeksi, Pak. Gara-garanya bisa infeksi kenapa? Nah, infeksi. Bapak senang saya kalau ngobrol sama orang yang penasarannya tinggi tuh penjelasannya kan banyak. Biar tahu. Jadi paling sering gini, Pak. Paling sering di anak kecil. Oh iya. Karena infeksinya itu dari infeksi tenggorokan atau infeksi hidung. THT. Karena kan nyambung, betul. THT. Telinga, hidung, tenggorokan itu dalam satu saluran sebenarnya, Pak. Saling berkaitan. Mulut, tenggorokan, telinga, hidung itu punya satu saluran yang sama. Ketika ada yang satu terinfeksi, biasanya infeksinya bisa naik. Kenapa paling sering di anak kecil? Karena anak kecil secara anatomis bentuk dari si saluran telinganya itu masih datar. Jadi salurannya dia tuh masih lurus gitu ya untuk ke tenggorokan, jadi dekat, lebih dekat. Kalau orang dewasa dia lebih curam, dia lebih turun kayak begini. Kalau anak-anak begini. Nah, jadi infeksi itu bisa gampang merambat naik ke atas. Akhirnya ketika infeksi di telinga bagian tengah, ya di bagian itu kita sebutnya telinga bagian tengah tuh, yang dari tenggorokan naik telinga bagian tengah. Nah itu kekumpul lah di situ cairan nanah, kita sebutnya pus ya kan, atau nanah. Itu nanti dia terdeposit dia mendesak keluar, Pak. Karena dari kan kuping itu keluar. Iya, dan akhirnya menjebolnya ke telinga luar. Lewat dari gendang telinga. Congek lah itu. Itulah yang kita sebut sama congean. Kalau gendang telinganya udah rusak, sebenarnya Pak, sebenar-benarnya itu bisa kembali lagi. Sebenarnya. Cuman permasalahannya di sini, jebolnya segimana? Kasarnya gitu. Ya kan? Kalau misalkan dia jebolnya ternyata nggak terlalu besar nih, ketutup sedikit, nggak masalah. Tapi biasanya penanganannya gimana Pak kalau congean gitu Pak? Nah, sebelum jebol itulah kita tanganin Pak. Makanya kan, apa tuh? Taunya misalkan nih, taunya gimana? Taunya, contoh tadi kalau misalkan ada yang nyumbet, ada yang ngambet atau budak sedikit. Budak. Oh gitu ya, salah satunya itu ya. Sebenarnya langsung periksa nggak harus ya? Ya harus. Harusnya. Iya. Sayang kadang kita ngerasa ini paling gara-gara pilek atau gara-gara ini radang, biasalah kita jadinya ngerasa kesumbet. Emang kadang suka begitu sih ya? Iya, kadang merasa menduga-duga itu kan tidak baik. Mendingan langsung periksain, dilihat, kayaknya benar nih telinganya ada infeksi di dalam, ya kan? Nanti
si gendang telinganya itu dibolongin, Pak. Loh, kok dibolongin? Pecah dong. Nah, emang bisa, katanya kalau gendang telinga pecah nggak bisa denger lagi, Pak. Gini, Pak, permasalahannya adalah yang bolonginnya itu di mana dan seberapa besar? Itu kecil banget. Yang kita bolongin itu kecil sekali supaya apa? Cairan telinganya itu keluar. Oh, dari gendang telinganya itu ya? Iya, tapi keluar bukan berarti keluar karena tadi yang pertama saya bilang. Yang gue bilang kan dia ketumpuk akhirnya ngejebol. Namanya dijebol kayak gitu mah dipaksa kan, Pak. Pecahnya ataupun robeknya itu kita biasanya bentuknya kurang bagus. Kalau udah seperti itu, kalau misalkan sudah selama beberapa bulan bisa nutup lagi bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa, itulah yang bakal terjadi yang jadi tuli gitu ya. Iya. Itu berarti, Pak ya. Itu kalau misalkan yang terjadi di anak-anak atau di orang yang masih produktif, usia produktif kayak kita. Kalau yang udah orang tua, itu lain lagi ceritanya. Kalau itu biasanya memang karena usia, tulang-tulang yang digunakan untuk mendengar itu sudah menurun dia untuk fungsi menggetarkannya. Karena suara itu kita ngomonginnya getaran cinta. Ya kan dari suara biasanya cinta. Misalnya kamu manis banget. Wah, itu jadi cinta. Jadi cinta ya. Iya kan, getaran-getaran itulah. Yang kalau misalkan di orang tua, Pak, itu nggak bisa lagi seelastis itu untuk bergerak sih tulang-tulang pendengarannya. Makanya kita ngomong kadang harus ini ya. Lebih kenceng ke orang tua. Tapi sebenarnya itu juga salah, Pak. Karena gini, ternyata di orang tua atau kondisi yang kita sebut namanya presbikusis, mana tulang-tulang pendengaran tadi udah nggak terlalu kuat untuk dengar, itu makin kencang kita ngomong, makin nggak jelas. Oh gitu ya? Iya. Lah terus dideketin gitu? Iya. Ada nanti latihan membaca gerak bibir. Apa? Mau makan apa? Gitu. Jadi nggak usah kencang-kencang, tapi gerak bibirnya jelas. Nanti diajarin tuh biasanya. Terus yang kedua biasanya pakai alat bantu dengar. Nah kadang orang kan, kalau alat bantu dengar kayak orang tuli gitu. Oh kan sebenarnya alat bantu dengar dibikin estetis. Sekarang udah ngikutin warna kulit, disesuaiin. Bentuknya tahu pakai alat bantu dengar. Atau dibentuknya kayak yang bagus kayak eksekutif muda tuh pakai Bluetooth ya kan. Sebenarnya bisa kayak begitu. Yang penting kitanya mau dulu. Dan paling utamanya adalah ketika ada masalah-masalah ini, Pak, kita harus periksa dulu yang paling penting. Iya betul sih, Pak. Kita nggak bisa ngaduga, gara-gara udah nonton mitos faktanya Okedoku nih, udah tahu kita putusin sendiri. Jangan. Tidak seperti itu. Kita mau mengedukasi atau ngasih tahu teman-teman semua supaya apa? Supaya lebih sadar ketika saya ngerasa kayak gini, datang lebih cepat. Itu Pak yang masalah budak. Terus yang pakai cotton bud. Nah, yang itu. Cotton bud itu banyak tuh yang sering begitu tuh. Biasanya dibilangnya apa? Cotton bud itu ternyata berbahaya. Malah ngedorong ya. Malah ngedorong. Dan itu ternyata benar juga, Pak. Ternyata ketika kita pakai cotton bud itu kita kita harus menyesuaikan sama apa? Sama kondisi kotoran di telinga kita. Kan kotoran ada yang bilang nih, ini yang tipenya kering nih. Ini yang tipenya basah nih. Kalau dibersihin itu dia ngikut gitu kan. Ternyata nggak juga, tetap aja sekian banyak kotoran telinganya ada juga yang terdorong ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang misalkan tipikalnya basah, kadang terlalu bersih, Pak. Terlalu bersih pun tidak baik untuk telinga ternyata. Agak lain memang. Telinga memang ternyata yang dibutuhkan sama si saluran atau liang telinga itu adalah kelembapan. Dan itu dijaganya sama kotoran tadi. Oh gitu ya? Gitu. Sebenarnya dia bukan kotoran, dia itu adalah produksi dari kelenjar. Di sepanjang, kelenjar minyak di sepanjang saluran atau liang telinga. Itu gunanya buat apa? Kelembabannya diatur. Jangan sampai kalau dibisikin gitu nggak lembab. Jadi geli. Tapi baiknya kalau kita ngebersihin tuh gimana, Pak? Kalau baiknya harus dibantu sama orang. Dan juga nggak boleh sama benda-benda yang keras, tajam. Itu bisa jadi iritan, Pak, atau mengiritasi mukosa atau lapisan yang paling luar dari liang telinga. Itu yang kita cegah. Karena gini, kalau misalkan makin sering kayak gitu, nanti malah lama-lama jadinya dia meradang.
Kenapa meradang? Karena kita korek dikit, korek. Akhirnya kebuka kan luka-luka kecil tuh. Terus akhirnya meradang lah. Karena kita korek. Itu yang pertama, dibantu lah, bagusnya tuh dibantu. Maksudnya dibantu sama siapa? Tenaga profesional. Ada dokter-dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, itu siap untuk membantu kan. Mahal? Oh, enggak. Sebenarnya kalau misalkan kontrol rutin, boleh. Nggak salah. Terus yang kedua, bisa diajari nanti, ataupun harus belajar nanti namanya spooling, atau membersihkan menggunakan larutan yang steril. Yang disemprot itu? Emang kagak jadi budak Pak itu Pak? Ya dimasukin air enggak. Gitu Pak? Itu bakal Tapi itu airnya, makanya kan air biasa atau emang ada airnya sendiri? Air steril Pak. Air steril? Iya, air steril itu. Bisa diminum nggak tuh? Bisa lah, udah steril. Minum bisa aja diminum? coba. Iya. Nah kalau misalkan kita pakai air dari kamar mandi aja? Nah kalau misalkan pakai kamar mandi gitu, emang nggak ada bakterinya? Ada. Berarti belum steril ya? Iya kan, itu makanya saya bilang air Tapi steril. kalau air steril itu bisa diminum? Nggak bisa Pak. Kalau air ya, air steril, yeah. air distilasi. Ada juga yang pakai air infusan. Kalau air infusan ya kayak air garam aja sebenarnya. Tapi bedanya adalah masalah sterilisasinya itu. Kalau itu sudah dijamin pasti dia steril, bebas dari kuman-kuman dan juga jamur. Yang tadi saya bilang bisa bikin infeksi. Berarti salah satunya yang pakai semprotan itu ya kalau mau ya. Yang straight gitu ya. Dan itu kan yang paling penting adalah kita nggak ngelakuin sendiri Pak. Kalau buat saya, kita harus dibantu sama orang profesional. Gitu. Kalau misalkan kita main semprot-semprot sendiri, salah semprot ya kan, semprotnya ke arah gendang telinganya jadi rusak, malah masalah lagi. Tapi kalau misalkan kayak disterilin, cuma disemprot sendiri. Nah kalau misalkan dalam menggunakan handset Pak? Headset nih. Headset. Jadi headset itu ternyata dia meningkatkan risiko ataupun meningkatkan produksi dari si kelenjar minyak yang tadi saya bilang, yang gue bilang tuh Pak. Karena ada sesuatu yang kesannya nyumbat, dia bakal ningkatin produksinya. Pasti bakal makin banyak si kotoran telinga itu. Tapi tetep ya, maksudnya nggak boleh lu kenceng-kenceng kan? Iya, betul. Sebenarnya kayak di sekarang HP sekarang kan ada tuh, ada batas dengarnya tuh. Karena memang ternyata kayak pendengaran kita itu ada toleransi dari gelombang desibel. Pernah dengar nggak desibel? Ya kan, satuan untuk suara. Makin gede desibelnya harus makin sedikit ataupun makin jarang kita dengerin kayak gitu. Ternyata kayak kita ngobrol kayak gini aja Pak, misalkan ini adalah gelombang yang kurang lebih sekitar 20-an desibel. Itu paparannya bisa paling lama. Bisa kalau segini ya suaranya mungkin sekitar ya 6 sampai 8 jam gitu kan. Sehari. Kalau misalkan kayak headset yang nyetel lagu kencang-kencang itu harusnya mungkin cuma sekitar 20 sampai 30 menit, nggak sampai malah. Bahkan 15 menitan doang boleh kayak gitu. Karena nggak bagusnya apa? Tadi untuk fungsi tulang-tulang pendengaran kita. Selain di samping itu, gunanya untuk kalau pakai headset yang dia masuk ke dalam itu juga meningkatkan produksi dari si kelenjar minyak tadi. Akhirnya makin banyak kotoran. Sip. I see. Gimana? Mantep. Sebenarnya telinga ini juga kadang kita luput untuk memperhatikan Pak. Emang. Dan ini tuh salah satu yang pendengaran loh. Sebenarnya penting kan? Penting. Coba kalau misalkan pasangan ataupun teman kita kagak denger-dengeran kayak tadi. Sebel nggak? Sebel banget. Iya, tapi paling jarang diperhatikan. Iya bener Pak, emang bener sih. Padahal mah kalau misalkan ada keluhan, nggak apa-apa, datang aja. Iya, emang kadang orang minimal untuk diperiksa, ya kan? Iya. Itu yang paling penting. Mantap. Tadi kita review lagi dikit. Boleh. Yang pertama, masalah berenang bikin budek tiba-tiba. Tadi kan kalau yang mendadak ada namanya serumen prop, ya kan? Jadi saluran liang telinga ketutup sama kotoran telinga segede-gede gitu. Terus yang kedua bisa karena infeksi jamur paling sering, tapi itu biasanya rasanya disertai gatal yang luar biasa tuh. Habis itu Pak, masalah budek. Ternyata budek bisa terjadi karena infeksi ataupun telinganya yang sudah tua. Ya kan? Terus yang terakhir deh tadi, masalah korek-korek itu bahaya karena sebenarnya itu bisa mengganggu si lapisan paling luar dari liang telinga. Ya kan? Dan juga bisa mendorong
apalagi kalau misalkan kita bersihinnya pakai yang tajam, yang bisa mengiritasi, itu bahaya. Sama headset deh. Headset pokoknya kalau dibilang Anda melebihi batas luar. Nah jangan kenceng-kenceng ya. Cuman emang kadang kalau nggak kenceng kayak kurang ya. Kurang tapi ya, jangan. Pak. Mendingan tapi jangan. Kalau gitu kita dengerinnya pakai speaker, tapi pun speaker harus diatur suaranya. Harus diatur. Takutnya kenceng-kenceng kan tetangga nggak enak. Seenggaknya ada kalau pakai headset. Kalau pakai headset Dengerin sendiri, kencang sendiri, tahu-tahu abis itu, Iya. Besok kalau pakai headset mojok. Aduh, ngapain? Iya. Waduh, nontonnya nggak bener nih. Oh, nontonnya nggak bener kebalik kali ya. Nontonnya kebalik kali ya. Oh iya. Itu headset tuh salah satu untuk itu. Iya itu. Salah satu. Nah, coba akhirnya udah tahu kan. Kalau semua masalah tentang telinga itu ternyata ada benernya. Jadi masalah-masalah telinga yang kita sebutin tadi itu adalah fakta. Tonton terus Mitos atau Fakta. Jangan lupa like, komen pertanyaan kalian semua, kita pasti jawab. Nah itu tuh, komen biar dijawab. Dan subscribe. Dah. Bye.